Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munawaro, NPM 100-102-17076 dari Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Tinjauan Fatwa DSN MUI nomor 6/DSN MUI _4/2000 terhadap akad istisna di Perumahan Syariah Alvarez Tasikmalaya. Yang pertama ada pendahuluan. Populasi manusia semakin kesini semakin terus tumbuh juga berkembang pesat, sehingga kebutuhan hidup terus bertambah. Salah satunya adalah rumah. Indonesia adalah negara yang padat penduduknya. Keterbatasan lahan membuat biaya rumah menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, banyak bisnis yang bermunculan dengan kata syariah. Salah satunya adalah perumahan syariah. Dengan adanya perumahan syariah ini, masyarakat dapat membeli rumah yang terbebas dari riba. Mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagai agama yang sempurna, Islam mewajibkan setiap muslim untuk menunaikan kewajibannya sambil upaya melakukan menghindari larangannya dalam rangka ketaatan kepadanya. Perumahan yang menggunakan prinsip syariah ini memiliki perbedaan dengan perumahan pada umumnya. Perbedaannya yaitu pada akad transaksinya. Dalam perumahan syariah, akad transaksi yang diaplikasikannya adalah akad istisna. Perumahan syariah Alvarez Tasikmalaya adalah salah satu perumahan yang berada di kawasan Tasikmalaya. Perumahan ini sudah berdiri sejak tahun 2017. Di perumahan ini transaksinya dilakukan antara dua belah pihak, yaitu pengembang dan pembeli langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam jual beli perumahan ini, akad yang digunakannya adalah akad istisna. Tetapi dalam setiap transaksi antara developer dan pembeli, masih ada yang belum mengerti tentang akad istisna, sehingga masih ada beberapa poin yang belum terimplementasikan dari Fatwa DSN nomor 6/DSN MUI _4/2000 tentang akad istisna. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengkaji dan meneliti tentang praktik akad istisna di Perumahan Syariah Alvarez Tasikmalaya dengan judul Tinjauan Fatwa DSN nomor 6/DSN MUI _4/2000 terhadap akad istisna di Perumahan Syariah Alvarez Tasikmalaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana konsep akad istisna dalam fikih. Yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan akad istisna di Perumahan Syariah Alvarez Tasikmalaya. Yang ketiga yaitu bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI nomor 6/DSN MUI _4/2000 terhadap akad istisna di Perumahan Syariah Alvarez Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana konsep akad istisna dalam fikih. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad istisna di Perumahan Syariah Alvarez Tasikmalaya. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI nomor 6/DSN MUI _4/2000 terhadap akad istisna di Perumahan Syariah Alvarez Tasikmalaya. Untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metode peneliti yang peneliti gunakan yaitu kualitatif, pendekatan penelitiannya yaitu studi kasus, jenis data penelitiannya yaitu data lapangan. Untuk sumber data penelitiannya ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya ada 3 yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis datanya yaitu menggunakan analisis deskriptif. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqdu yang berarti ikatan atau simpul mati. Menurut ulama fikih, akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya akibat hukum dalam objek perikatan. Istisna berasal dari kata sona'ah yang berarti membuat sesuatu dari bahan dasar. Istisna artinya membuat atau memohon dibuatkan. Secara terminologis, akad istisna adalah akad antara kedua belah pihak yang dimana salah satu pihaknya yaitu sebagai mustasni yang meminta dibuatkan barang dengan spesifikasi dan syarat tertentu kepada pihak kedua atau pembuatnya. Akad istisna sendiri sudah diatur dalam Fatwa DSN nomor 6/DSN MUI _4/2000 tentang akad istisna. Mekanisme akad istisna di Perumahan Syariah Alvarez Tasikmalaya. Pembeli datang ke kantor Syariah Alvarez dengan membawa beberapa persyaratan seperti fotokopi KK, KTP, slip gaji, dan rekening koran 3 bulan terakhir. Selanjutnya, pihak Alvarez akan menawarkan beberapa tipe rumah. Ada beberapa cara dalam hal pembayarannya. Yang pertama ada cash keras atau cash tunai, yang kedua ada angsuran 1 tahun, yang ketiga ada DP 0% angsuran 36 bulan, ada DP 0% angsuran 60 bulan, dan ada DP 30% angsuran 10 tahun. Apabila dalam hal pembayarannya, pembeli sanggupnya di luar yang disebutkan tadi, maka bisa dimusyawarahkan. Konsumen memiliki hak untuk menentukan spesifikasi sesuai yang diinginkan, maka ada penambahan harga sesuai dengan spesifikasinya. Apabila telah sepakat mengenai spesifikasi barang, harga, dan pembayaran, maka kedua belah pihak melakukan akad istisna mengenai rumah tersebut, dan konsumen akan diberikan surat persetujuan unit pembangunan dan ditandatangani di atas materai. Selanjutnya yaitu tinjauan fatwa DSN nomor 6/DSN MUI _4/2000 terhadap akad istisna di Perumahan Syariah Alvarez Tasikmalaya. Mekanisme yang dilakukan di Perumahan Syariah Alvarez Tasikmalaya menurut peneliti sudah sesuai dengan menggunakan
melakukan akad istisna karena barangnya belum ada, membutuhkan proses pembuatan, spesifikasinya ditentukan, dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Perumahan Syariah Al-Faris juga telah memenuhi rukun akad istisna, yaitu ada pemesan atau pembeli, ada penjual yaitu developer, ada barang akad yaitu rumah, dan ada sikotnya yaitu akad istisna. Akad yang dilakukan di Perumahan Syariah Al-Faris ini adalah akad istisna tunggal karena hanya ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak pembeli dan pihak penjual atau developer yang sekaligus sebagai pemasok bahan-bahan tertentu yang dibutuhkan. Kan hasil wawancara dengan sebagian para konsumen dari Perumahan Syariah Al-Faris Tasikmalaya ini bahwa penyerahan barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Terjadinya keterlambatan serah terima kunci atau rumah dengan pembeli. Waktu serah terima kunci atau rumah maksimal 8 bulan apabila tidak ada halangan dari penjual maupun pembeli. Tetapi dalam pelaksanaannya bahkan lebih dari waktu yang telah disepakati. Pembeli juga diperbolehkan menjual kembali rumahnya meskipun rumah tersebut belum selesai atau masih dalam proses pembangunan. Untuk kesimpulannya yaitu poin pertama, berdasarkan konsep jual beli dalam fikih muamalah bahwa jual beli itu diperbolehkan selama tidak ada ketentuan yang melarangnya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa akad istisna itu diperbolehkan, tetapi harus dengan spesifikasi yang jelas, harga yang disepakati, dan pembayaran mulai di awal, bertahap, atau di akhir. Kemudian penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, memenuhi rukun dan syarat akad istisna. Penulis menyimpulkan bahwa akad istisna yang terjadi di Perumahan Syariah Al-Faris Tasikmalaya ini masih ada beberapa poin yang belum terimplementasikan dari Fatwa DSN nomor 6/DSM-MUI/4/2000 tentang akad istisna, yaitu pada poin waktu dan tempat penyerahan barang harus sesuai dengan kesepakatan, dan pada poin pembeli tidak boleh menjual kembali barangnya sebelum menerimanya. Sekian presentasi dari hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.